Jauh ya. Baru nyatet aja, Kak. Oke, kalau Kesha, Kalau Keisha kemarin udah baca Sherwood, Kak. udah baca Sampai semua. masih di membran plasma sama potensial membran, Kak. Oh, masih banyak tuh PR-nya. Iya, Kak. Kalau Bay gimana, Bay? Kalau saya sih lompat-lompat sih Kak, tapi ada beberapa yang udah kayak ada not-notnya misal di transport membran sama struktur otot gitu Kak. Oh, iya, iya. Tinggal beberapa lagi ya. Nisa, Ya, Kak. udah sampai mana Nisa? Bisa baru sampai bab 4 Kak. Komunikasi. Oh, lumayan banyak juga itu. Tinggal dikit lagi ya. Kalau DE di mana sampai mana DE ya? Masih mute ya? Saya ada beberapa ada belajar di Sherwood, terus ada juga kayak soal-soal kayak itu Kak. Emang Oh, soal-soal dari mana? kayak ada kelas bimbel kayak gitu yang buka kemarin. Oh, sama Kak Nisrina Alia ya? Iya Kak. Iya, iya, iya. Oke, kita mulai ya. Zoom user nih siapa? Intan, Hadir, Keisha, Zia. Zia udah sampai mana Zia? Zia kayaknya yang paling semangat ya. Ah, masih di apa ya? Masih di lompat-lompat juga sih Kak. Masih kayak kadang ada beberapa yang sulit itu memang belum dia mulai. Contohnya? Saya kayak yang EKG, Spiro itu belum. Oh, oke, oke, oke. Intan pasti udah semua. Iya, Intan. Belum, Kak. Sherwoodnya karena nggak punya yang fisik, jadi kayak lompat-lompat kayak gitu. Terus banyak nonton video sih, Kak. Oh, iya, 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 iya. Nonton video emang bikin lebih nempel kan materinya. Iya, buat dirangkum juga. Ya, dalam berapa menit kita baca habiskan waktu 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Tapi kalau nonton video cuma 15 menit, 10 menit, atau bahkan 5 menit. Jadi sangat efisien. Oke, kita mulai ya. Oh ya, ini kalian belajarnya boleh sambil makan, sambil ngapain. Pokoknya santai aja belajarnya ya. Ini kayaknya kita nggak keburu bahas semua, tapi kakak usahain kita masuk mulai dari transport membran. Oke, sebentar. Ini layarnya udah nampak belum? Sudah, Kak. Oke, kita kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan materi pertama yaitu membran plasma dan potensial membran. Kalian boleh dengerin sambil buka Sherwood atau sambil makan juga boleh. Kita mulai dari membran plasma. Jadi kan setiap sel tubuh kita ada membran. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa, Farah? Dari yang Farah baca. Farah kan udah baca ya membran plasma. Tiap strukturnya tuh beda-beda nggak sih, Kak? Kayak yang tahu, Kak. Kalau yang seluruhannya nggak tahu, tapi kalau misalnya yang per strukturnya gitu, Ya, biasa kalau kayak em, apa tuh yang kolesterol itu buat nentuin fluiditas sama stabilitas dari membrannya sendiri. ya, Terus ada protein membran, protein integral, sama protein perifer. iya Itu betul.
Terus apa lagi ya? Terus ada em, em, em. Oke, Karbohidrat. Yang karbohidrat tuh juga membuat sel yang bersalut gula gitu. oke, kita bahas aja ya. Jadi secara keseluruhan, membran plasma ini pemisah antara ruang internal dan eksternal. Di membran plasma ini kan nanti juga molekul-molekul akan lewat, ya kan? Kemudian juga untuk mendeteksi sinyal dari luar. Nah, itu fungsi membrannya. Secara komponen, dia ada beberapa komponen, ada 3. Yang pertama lipid. Nah, lipid itu lemak ya, dibagi lagi jadi fosfolipid, kolesterol, dan kolesterol. Kalau fosfolipid ini adalah komponen yang paling banyak. Dia punya 2 bagian, kepala dan ekor. Udah kan ya nih pelajaran pas SMA. Kepala sifatnya polar, hidrofilik. Dia akan menghadap chest dan cheese. Nah, menghadap chest dan cheese. Kemudian kalau ekor, dia sifatnya nonpolar. Untuk dia menghadap ke dalam. Sifatnya hidrofobik. Eh, Fosfolipid ini berfungsi sebagai barier antara kedua cairan. Kemudian ada kolesterol. Kolesterol ini yang menjaga fluiditas membran. Kemudian cegah rantai asam lemak supaya nggak menyatu dan nggak mengkristal. Kemudian juga untuk sebagai stabilitas membran. Komponen membran plasma yang kedua adalah protein. Nah, protein ini terbagi menjadi 2. Ada yang transmembran, antar 2 membran, namanya protein integral, ada protein perifer yang berada di tepi. Protein transmembran ini berada di antara molekul fosfolipid. Kemudian beberapa protein integral ini akan membentuk channel untuk zat laut air yang nggak bisa tembus sama lapisan hidrofobik. Nah, ini kan lapisan hidrofobik tadi. Nah, nggak bisa tembus, makanya ada protein integral. Sifatnya ini kanal selektif untuk molekul yang kurang dari 0,8 nanometer. Kanal selektif ini nanti terbagi 2. Ada yang leak channel, ada yang gate channel. Kalau leak channel, ion bisa keluar masuk bebas. Kalau gate channel, tergantung dari perubahan bentuk kanal. Kan tadi protein ada 2, ada yang integral, ada yang perifer. Nah, contoh dari protein perifer ini adalah Dorking marker aseptor yang untuk menstimulasi sekresi melalui eksositosis. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah karbohidrat. Jumlahnya paling sedikit, kemudian nanti dia akan membentuk rantai pendek pada yang pertama ada pada protein sehingga membentuk glukoprotein, kemudian pada lipid yang jumlahnya sangat sedikit, lebih banyak glikoprotein ya daripada glikolipid. Kalau glikolipid ini adalah karbohidrat yang menempel pada lipid. Fungsi dari karbohidrat ini adalah penanda identitas permukaan sel dan membatasi pertumbuhan jaringan. Antara satu sel dengan sel lain ada taut, ada penempelan, adesi namanya, supaya nanti kan terbentuk organ. Jenis-jenis adesi itu dari sel ke sel ada banyak. Yang pertama kita bahas sel adhesion molecule. Sel adhesion molecule ini menonjol ke permukaan luar membran dan membentuk hubungan antar sel. Contohnya apa? Kaderin dan integrin. Kemudian contoh adesi sel ke sel selanjutnya adalah matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler ini ada 3. Ada kolagen, ada elastin, sama ada fibronektin. Kalau elastin sifatnya elastis, dia bisa ditarik, bisa kembali lagi. Kalau kolagen inilah serat protein yang paling banyak. Fleksibel, tapi nggak elastis. Dia resistensi terhadap regangan. Kalau misalnya fibronektin, ini serat protein yang membantu untuk mempertahankan sel pada posisinya. Kemudian ada tautan sel khusus. Nah, yang pertama tadi ada sel adhesion molekul, kemudian ini molekul ya. Kemudian ada matriks ekstraseluler, kemudian ada sel khusus. Sel khusus ini yang pertama ada desmosom. Nah, gini bentuknya desmosom. Desmosom ini terdiri dari kaderin, ada plak, keratin, dan keratin. Plak ini adalah penebalan dari sitoplasma di permukaan. Sementara kaderin ini, yang oranye-oranye ini filamen kuat yang membentang di antara kedua sel.
Nah, kalau ditanya nanti di tentamen ada adesi sel ke sel yang paling kuat, jawabannya adalah desmosom. Tautan sel khusus ini, desmosom ini banyak terdapat pada jaringan yang sering mengalami regangan, misalnya apa di kulit, jantung, di uterus, supaya nggak robek ya. Kemudian tautan sel khusus selanjutnya adalah tight junction. Dia sifatnya tautan interpermeable, banyak ditemukan pada jaringan epitel yang melapisi rongga internal, misalnya epitel usus. Nah, cirinya adalah ada kiss site. Nah, kisahnya yang merah-merah ini. Kemudian ada gap junction. Gap junction ini dibentuk oleh konekson yang terdiri dari 6 subunit protein connexin. Oke, jelas ya. Jadi komponen membran plasma ada 3, lipid, protein, dan karbohidrat. Lipid terbagi lagi jadi 2, ada fosfolipid dan kolesterol. Kemudian protein terbagi lagi jadi 2, ada protein integral dan protein perifer. Nanti di protein integral akan terbentuk 2 channel, lead channel dan gate channel. Kemudian karbohidrat ini yang paling sedikit, nanti terbentuk 2, glikoprotein dan glikolipid. Kemudian taut antara sel ke sel, tautan antara sel ke sel ada beberapa. Ada 3. Pertama, sel adhesion molekul, matriks ekstraseluler, kemudian tautan sel khusus. Tautan sel khusus yang paling kuat adalah desmosom, kemudian ada tight junction dengan cirinya ada kiss site, kemudian gap junction. Terus kita masuk ke bagian selanjutnya, transport membran. Materi-materi ini kakak ambil dari Sherwood, kakak ringkas eksklusif untuk kalian. Jadi kalian udah tahu kan biasanya kalau baca-baca Sherwood kan panjang-panjang ya. Nah ini udah kakak ringkas dan kakak buat peta konsepnya supaya terbentuk. Nah pertama kita bahas tentang transport membran. Molekul untuk masuk ke zat untuk masuk ke antara satu membran ke membran lain kan butuh transport ya. Ada yang tanpa bantuan, transport membran tanpa bantuan. Ada 2 syarat partikel bisa tembus membran tanpa bantuan. Sifatnya dia harus larut dalam lemak, misalnya O2, CO2, dan asam lemak, dan ukurannya kecil. Misalnya apa? Ion-ion. Nah ini 2 tahun lalu nih keluar nih soal tentamen. Sebutkan 2 syarat partikel bisa tembus membran tanpa bantuan. Jawabannya larut lemak dan ukuran kecil. Jadi soal tentamen tiap tahun beda-beda. Kemudian ada 2 cara juga supaya partikel tuh bisa tembus tanpa bantuan. Ini kan 2 syarat. Syaratnya harus larut dalam lemak dan ukurannya kecil. Kalau caranya juga ada 2 tanpa bantuan. Yang pertama ada difusi sederhana. Difusi sederhana kan perpindahan molekul zat terlarut atau solut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, nanti di difusi sederhana ada yang namanya net diffusion. Net diffusion ini adalah hasil akhir dari pergerakan molekul yang berlawanan. Misalnya, 10 molekul dari A ke B, 2 molekul dari B ke A, maka net diffusionnya dari A ke B ada 8. Kalau misalnya seimbang, namanya dynamic equilibrium. Nggak ada net diffusion. Udah seimbang zat antara molekul yang ada di A sama B. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju difusi apa aja? Berdasarkan hukum Fick ada beberapa faktor. Yang pertama besarnya gradien konsentrasi. Kemudian luas permukaan membran. Kemudian kelarutan zat dalam lemak, berat molekuler zat, dan jarak antar zat. Ini tahun lalu juga keluar di tentamen, tahun sebelumnya juga keluar. Jadi ini bisa dibaca-baca ya, hukum Fick. Kemudian tadi kan ada 2 cara ya supaya partikel bisa tembus tanpa bantuan. Yang pertama difusi sederhana, kemudian yang kedua adalah osmosis. Osmosis ini adalah perpindahan molekul air dari konsentrasi air ya, yang tinggi menuju ke rendah. Nah, apa perbedaan antara tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik? Kalau tekanan osmotik sifatnya menarik air, sementara tekanan hidrostatik cenderung mendorong air. Kemudian tonisitas. Tonisitas ini adalah dampak pada volume sel ketika suatu larutan dilingkupi atau
ditaruh ke sel tersebut. Ada yang isotonis, hipotonis, hipertonis. Kemudian ini juga keluar di Rantamen 2 tahun lalu. Kemudian tadi kita bahas transport membran tanpa bantuan, ya kan? Sekarang kita bahas transport membran dengan bantuan. Kalau transport membran dengan bantuan, molekularnya cenderung besar dan larut dalam lemak. Misalnya glukosa, asam amino, protein. Ada 2 mekanismenya. Yang pertama, ditransport dimediasi oleh protein karier. Yang kedua, transport vesikuler. Perbedaannya apa? Pada transport yang dimediasi oleh protein karier, molekul larut dalam air, ukurannya kecil sampai sedang. Ada 3 karakteristik utama untuk transport yang dimediasi oleh protein karier. Spesifisitas, saturasi, dan kompetisi. Spesifisitas artinya cuman molekul tertentu aja yang bisa masuk lewat protein karier tertentu. Spesifik dia. Kemudian ada saturasi, tingkat kejenuhan. Jadi kalau misalnya udah banyak sekali molekul yang masuk, dia akan jenuh, nggak akan terbentuk lagi, nggak akan masuk lagi partikelnya. Kemudian kompetisi, beberapa dari dua molekul akan berkompetisi untuk masuk dari protein karier yang sama. Tuh ya, ini juga keluar 3 karakteristik utama dari transport dimediasi oleh protein karier. Kakak nggak tahu ini keluar di tahun ini apa enggak, karena asisten semuanya nggak ada yang tahu soal tentamen. Tapi 2 tahun yang lalu biasanya soal ini keluar. Kemudian kalau transport yang dimediasi oleh protein karier, ini terbagi lagi jadi 2 bentuk. Ada yang pasif, ada yang aktif. Perbedaannya apa? Kalau pasif dia tanpa ATP. Karena tanpa ATP, kenapa dia tanpa ATP? Karena mengikuti gradien konsentrasi. Contohnya difusi terfasilitasi dengan contoh GLUT. Ada yang tahu nggak GLUT itu apa? Glucose transporter ya. Kemudian kalau yang transport aktif butuh ATP, kemudian melawan gradien konsentrasi. Ada 2 bentuk. Ada yang transport aktif primer, ada transport aktif sekunder. Kalau transport aktif primer, energi yang digunakan itu secara langsung, kemudian memecah ATP dengan enzim ATPase menjadi adenosin trifosfat dan fosfat inorganik. Contohnya adalah pompa Na+ dan K+. Kemudian, kan tadi ada 2 ya bentuk transport aktif. Ada yang primer, kemudian yang sekarang kita bahas adalah transport aktif yang sekunder. Sifatnya secara tidak langsung. Energi yang digunakan secara tidak langsung. Kemudian protein karier tidak pecahkan ATP. Kalau yang sekunder ada 2 mekanisme. Ada yang symport kalau dia searah dan antiport kalau dia berlawanan arah. Nah, ini juga keluar nih. 2 tahun lalu ini juga keluar. Mekanisme transport aktif sekunder, symport dan antiport. Anti kan artinya berlawanan ya. Itu. Kemudian kita bahas tentang transport vesikular. Nah, transport vesikular ini merupakan transport membran dengan bantuan. Sifatnya molekul air ukuran besar. Kalau transport yang dimediasi protein karier tadi molekul larut dalam air ukurannya kecil sampai sedang. Kalau vesikular ukurannya besar. Misalnya hormon dari sel endokrin dan partikel yang multimolekuler, misalnya bakteri yang habis difagosit oleh leukosit. Kalau transport vesikuler ini juga butuh energi untuk pergerakan vesikel dalam sel. Ada 2 bentuk. Endositosis ke dalam sel dan eksositosis keluar sel. Endositosis ini terbagi lagi jadi pinositosis dan endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Kemudian ada fagositosis. Oke, gitu. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya. Komunikasi, saraf, dan hormon. Di sini kita nggak bahas hormon, karena itu materi semester depan. Kita bahas komunikasi saraf aja. Saraf dan otot merupakan jaringan excitable tissue. Jaringan yang apabila ada sinyal, maka akan tereksitasi atau terangsang.
Kenapa terjadi eksitasi? Karena terjadi perubahan potensial. Apa aja perubahan potensial? Ada yang namanya polarisasi. Potensial membran selain 0 milivolt. Dengan nilai potensial membran istirahat adalah minus 70 milivolt. Kemudian ada depolarisasi. Depolarisasi adalah suatu keadaan di mana ada dua. Bagian dalam kurang negatif dari minus 70 MV ke jadi minus 60 MV atau bagian dalam bertambah positif. Jadi plus 30 MV. Kemudian ada repolarisasi dan hyperpolarisasi. Nah, kemudian sinyal elektrik dihasilkan dari perpindahan ion melalui membran plasma sebagai respon dari kejadian pemicu. Saluran membran dapat berupa leak channel yang terbuka sepanjang waktu, gate channel yang bisa buka, bisa tutup. Nah, gate channel ini ada 4 jenis. Ada voltage gate channel yang respon terhadap potensial membran. Ada chemically gate channel yang merespon terhadap kimiawi, ikatan messenger kimia dengan permukaan reseptor membran. Kemudian ada mechanically gate channel yang berespon terhadap mekanik, deformasi mekanik atau peregangan. Kemudian ada thermally gate channel yang merespon terhadap suhu, baik panas atau dingin. Nah, ini juga keluar nih. 2 tahun yang lalu keluar. Sebutkan konformasi gate channel. 4 jenis. Kan ada voltage gate channel, chemical gate channel, mechanical gate channel, dan thermally gate channel. Gitu ya jawabannya. Kemudian kalau kemudian ini dia. Kemudian kita bahas ke dua bentuk sinyal elektrik ya. Baru setelah itu kita bahas ini. Biar lebih paham. Dua bentuk sinyal elektrik yaitu potensial berjenjang dan potensial aksi. Potensial berjenjang sifat sinyalnya jarak pendek. Terjadi karena perubahan lokal pada potensial membran dengan variasi kekuatan atau besaran. Dihasilkan dari pemicu yang spesifik yang menyebabkan permukaan gate ion channel pada membran sel yang tereksitasi. Kalau potensial berjenjang ini akibat perpindahan ion yang paling sering, yaitu masuknya Na+. Sehingga terjadi depolarisasi. Ketika potensial berjenjang terjadi secara lokal di membran sel saraf atau otot, membran yang lain berada dalam potensial istirahat. Itu kalau potensial berjenjang. Kalau satu membran sel berada dalam potensial berjenjang, maka yang lain berada dalam potensial istirahat. Kebalikan dengan potensial aksi. Kalau tadi potensial berjenjang sinyalnya jarak pendek, sementara potensial aksi sebagai sinyal jarak jauh. Merupakan perubahan potensial membran yang besar, 100 milivolt, singkat, dan cepat. Sifat potensial aksi juga non-dekremental, artinya kekuatannya nggak hilang kalau potensialnya sudah menyebar dari sel inisiasi. Misalnya potensial aksi yang dihantarkan dari ujung tangan sampai ujung jempol kaki, itu nilai besarannya sama. Itu yang disebut potensial aksi. Tapi kalau potensial berjenjang, ada satu sel yang terjadi potensial, maka sel lain dalam potensial istirahat. Ya. Nah, ini juga masuk di UAS. Perbandingan potensial berjenjang dan potensial aksi. Yang tadi, kalau potensial berjenjang durasinya bervariasi, sementara kalau potensial aksi durasinya konstan. Kemudian kita bahas, selanjutnya kita bahas tentang mielinisasi. Mielinisasi ini kan neuron kita ada mielinnya, ada selubung mielin. Selubung mielin ini berfungsi untuk meningkatkan kecepatan konduksi dari potensial aksi. Ada yang namanya saltatory conduction. Jadi dia arus listriknya melompat-lompat. Jadi lebih cepat daripada lurus aja gitu ya. Nah, kemudian ini ya.
Ini jadi dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier yang lainnya terbentuk saltatory conduction. Nah, itu juga keluar 2 tahun yang lalu. Kemudian kalau ini harus juga dapat dibedain. Kalian harus juga bisa bedain kalau di saraf tepi, saraf guan. Sementara kalau di sistem saraf pusat, oligodendrosit. Kemudian, nah ini. Kenapa terjadi potensial aksi? Potensial aksi terjadi karena perubahan dari permeabilitas dan aliran ion. Hasil dari pembukaan dan penutupan dari 2 saluran yang spesifik. Ada voltage gate Na plus channel dan voltage gate K plus channel. Ada channel Na dan natrium dan kalium yang berperan. Kalau voltage gate Na plus channel ini ada 2. Ada yang activation gate, ada yang inactivation gate. Kalau yang inactivation gate ini yang akan menghadap ke CIS, cairan intraseluler. Ada 3 macam formasinya. Tutup tapi terbuka, terbuka atau activated, atau tertutup dan tidak bisa buka. Tutup tapi terbuka, yang tertutup adalah activation gate-nya, yang terbuka adalah inactivation gate. Kalau open, dua-dua antara activation gate sama inactivation gate-nya dua-duanya terbuka. Sementara kalau close and not capable of opening, dua-duanya tertutup. Baik inactivation gate-nya maupun activation gate-nya. Kalau K plus gimana? Kan perubahan potensial aksi itu terjadi karena penutupan dan pembukaan 2 channel, natrium dan kalium. Kalau kalium ini lebih sederhana. Cuman ada activation gate, dia bisa tertutup dan terbuka. Ya. Tertutup tapi dapat buka, terbuka, dan tertutup dan tidak dapat membuka. Sementara kalium tertutup, kemudian terbuka. Nah, ini juga keluar nih. Yang ini keluar. Kanal natrium berpintu listrik. Kanal kalium berpintu listrik. Penyebaran potensial aksi dimulai dari akson Hillock sampai ke terminal, akson terminal. Mulai dari dendrit, masuk sebagai input zone, kemudian ada nukleus, metabolisme sel, kemudian masuk lagi ke akson Hillock. Nah, dari akson Hillock ini trigger zone, lompat, terbentuk saltatory conduction antara satu sinyal dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier yang lain, kemudian sampai ke akson terminal, output zone. Nah, akson inilah yang berperan sebagai conducting zone, yang mengantarkan aliran listriknya. Pada saat kan nggak mungkin ya potensial aksi langsung terbentuk tanpa berhenti. Ada yang namanya periode refraktor untuk mencegah aliran balik, supaya aliran arusnya tuh lurus saja, berjalannya forward direction. Nggak balik-balik lagi, nggak balik ke belakang. Di sepanjang akson. Ada 2 komponen, ada yang periode refraktor absolut dan ada yang periode refraktor relatif. Kalau periode refraktor absolut, membran yang teraktivasi nggak berespon secara total terhadap stimulasi lanjutan. Kalau potensial periode refraktor yang relatif, potensial aksi bisa dihasilkan oleh kejadian pemicu yang lebih kuat dibandingkan biasanya. Periode ini bisa terjadi setelah potensial aksi belum selesai. Kalau relatif dia masih bisa terjadi potensial aksi kalau belum selesai. Kalau refraktor absolut, kalau belum selesai potensial aksinya dia nggak bisa mulai duluan, harus tunggu sampai selesai. Nah, kemudian kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu tentang sinaps dan integrasi saraf. Sinaps ini adalah junction tahun antara 2 sel yang tereksitasi atau antara 2 neuron, baik neuron dengan neuron maupun neuron dengan otot. Berdasarkan proses transfer informasi di antara 2 neuron ini, sinaps terdiri dari ada yang sinaps elektrik, ada sinaps kimiawi. Kalau sinaps elektrik ini terjadinya secara cepat dan tidak teratur. Sifatnya jumlahnya sedikit di manusia. Contohnya ada pada sistem saraf pusat, pulpa gigi, retina mata, otot polos, dan otot jantung. Karena ada tuh biasanya kalau
kalau animasi neuron yang langsung jalan cepat gitu, terbayang kan? Nah, itu termasuk sinaps elektrik. Kemudian ada juga sinaps kimiawi. Sinaps kimiawi ini terjadi karena melalui transmisi messenger kimiawi di antara dua neuron yang melibatkan neuron presinaptik dan neuron postsinaptik. Messenger kimiawi inilah yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu berasal dari ini, neuron presinaptik. Oke ya. Mulanya potensial aksi ini udah masuk ke terminal akson. Masuk prasinaps. Kemudian ada channel nih, channel kalsium masuk ke synaptic knob. Kemudian neurotransmitter baru bisa dikeluarkan setelah kalsium masuk. Dilepaskan melalui eksositosis ke dalam celah sinaps. Nah, karena terikatnya neurotransmitter ke kanal tersebut akan membuka kanal. Oke, kakak mau tanya tadi sama Zia. Ya, pertanyaannya adalah sebutkan 3 karakteristik utama dari transport yang dimediasi protein karier. Izin Kak, yang spesifitas yang ada kompetisi sama saturasi itu. Good. Bagus, 100. Kemudian sebutkan 4 jenis gate channel. By. Ada by Yang ini ya Kak, yang chemically gate channel, ya. terus mekan mekanik lah ya Kak. Ya, terus Mechanically gate channel, terus ada thermally, satu lagi V-nya apa ya? voltage gate channel. Voltage gate channel Kak. Oke, cahaya. Sebutkan 3 macam formasi dari kanal natrium berpintu listrik. Kakak ganti ke Intan. Sebutkan 3 macam formasi kanal natrium berpintu listrik. Hmm, yang apa tadi Kak? Yang terbuka. Hmm, Ya, itu. ya, yang terbuka. Terus habis itu ada yang tertutup dan dia tuh nggak apa nggak bisa membuka kayak gitu Kak. Ya, satu lagi. Satu lagi, Ada nih, oh iya, tertutup. ya, dia tertutup tapi bisa membuka. Oke. Ya, kemudian suatu keadaan di mana yang berfungsi untuk mencegah aliran balik dan sifatnya forward direction di sepanjang akson disebut apa? Ada yang tahu nggak? Siapa ya? Zia. Periode refraktor apa refraktor ya Kak? Refraktor. Refraktor outer. Oke, Kak. Periode refraktor. Dia cegah aliran balik dan sifatnya forward direction di sepanjang akson. Jadi arus akan jalan terus. Nanti kita buka caranya ya. Kemudian, kita bahas tentang berdasarkan proses transfer informasi di antara dua neuron, sinaps ada 2. Kan sinaps tadi penghubung antara 2 sel yang tereksitasi. Baik neuron dengan neuron ataupun neuron dengan otot. Sinaps ada juga ada yang namanya sinaps elektrik, ada yang sinaps kimiawi. Ini udah kita bahas. Kemudian selain itu ada juga selain sinaps elektrik dan kimiawi, berdasarkan perubahan permeabilitas di neuron postsinaptik oleh kombinasi neurotransmitter spesifik pada saluran reseptor, ada 2 jenis.
Ada yang sinaps excitatory, ada sinaps inhibitory. Sinaps excitatory ini terjadi karena influx natrium dan reflux K+ untuk berdifusi. Kalau sinaps inhibitory terjadi karena peningkatan permeabilitas membran subsinatif terhadap ion K+ atau Cl-. Ini terjadi hiperpolarisasi ya di sini. Nah, perubahan permeabilitas yang terjadi saat pada sinaps excitatory namanya EPSP. Sementara IPSP ini adalah perubahan permeabilitas yang terjadi saat sinaps inhibitory, sifatnya hiperpolarisasi. Ini juga ditanya. Tahun kakak, kemudian tahun yang lalu juga ditanya. Perbedaan EPSP ini sama IPSP. Kemudian, ada beberapa neurotransmitter yang umum, misalnya asetilkolin, dopamin, norepinefrin, epinefrin, serotonin, histamin, glisin, glutamat, aspartat, dan GABA. GABA ini sifatnya inhibitory, sementara asetilkolin, dopamin, ini sifatnya excitatory. Nah, apa perbedaan dari neurotransmitter dan neuropeptida? Neurotransmitter ukurannya kecil, satu asam amino. Kalau neuropeptida ukurannya besar. Tempat sintesis dari neurotransmitter itu di sitosol pada synaptic knob, sementara neuropeptida di retikulum endoplasma. Responnya cepat, singkat, sementara neuropeptida lambat. Ini kalau nggak salah tahun lalu tuh pertanyaannya sebutkan 3 perbedaan antara neurotransmitter klasik sama neuropeptida. Oke. Oke, itu aja pembahasan kita. Kita lanjut ke pembahasan soal. Bentar ya. Nah, soal yang pertama, langsung jawab ya. Jadi yang bisa langsung jawab. Sebutkan 3 konformasi berbeda kanal natrium berpintu listrik. Apa aja? Kesha mau jawab? Zia mau jawab? Izin Kak, kalau pakai bahasa Indonesia boleh Kak ya? Boleh, boleh, boleh. Yang dia tertutup tapi terbuka, terus dia ada yang terbuka dan dia aktif, terus ada yang tutup dan tidak terbuka. Oke, good. 100. Kemudian, kenapa dendrit dan badan sel disebut sebagai input zone? Ada yang tahu? Input. Gampang nih. Mengapa dendrit dan badan sel disebut sebagai input zone? Apa jawabannya?
Karena fungsinya untuk menerima impuls dari itu, Kak. Iya, betul. Bisa kan? Oke, selanjutnya kita bahas lagi. Selanjutnya adalah disebut apakah lapisan tebal yang terutama tersusun atas lipid pada setiap rentang jarak tertentu di sepanjang akson. Apa jawabannya? Tadi kita juga ada bahas. Di bimbingan sebelumnya kita juga ada bahas dia mengandung lipid karena bersifat insulator. Jawabannya apa? Sehubung Melin ya, Kak. Ya, benar. Bagus, bagus. Kemudian semakin besar diameter serabut saraf, semakin besar atau kecil resistensi terhadap arus lokal. Semakin besar diameternya, semakin besar atau kecil resistensi terhadap arusnya semakin banyak atau semakin kecil. Ayo apa? Jadi kalau diameter serabut sarafnya semakin besar, semakin cepat konduksi impulsnya. Jadi kalau hambatannya jadi semakin kecil, jadi semakin kecil ya. Semakin besar diameter serabut saraf, semakin kecil resistensinya. Kemudian sel apakah di jaringan pekarangsang yang mampu menghasilkan perubahan cepat ketika sesaat saat potensial membran ketika dirangsang disebut Kak, boleh diulang, Kak. sel apa Soalnya yang di jaringan pekarangsang mampu menghasilkan perubahan cepat ketika dirangsang. Ini gampang kali nih. Namanya adalah Yang sinap listrik itu, Kak. enggak, nama sel otot dan saraf disebut excitable tissue kan? Nah, itu jawabannya. Tuh ya. Contoh dari excitable tissue apa apa aja? Ada sel otot dan sel saraf. Kemudian selanjutnya sebutkan 3 bentuk dari endositosis. Keisha. Sebutkan 3 bentuk endositosis. Ada apa aja? Farah, Farah. 3 bentuk endositosis apa aja, Far? Yang pago apa? Ya, benar-benar apa aja? Yang itu ya, Kak. Fagositosis, Fagositosis. terus Terus ada 3 kan, pinositosis. Kak? Tapi lupa, Kak. Ya, ada 3 ya. Fagositosis, pinositosis, sama endositosis yang diperantai reseptor. Kemudian, Kak, maaf Kak, nge-lag tadi Kak. oh ya, sampai mana tadi yang terdengar? Sampai Z ya tadi Kak. Eh, yang Zia yang jawab tadi Kak. Oh ya, kita ulangi ya. Ada 3 bentuk endositosis. Ada pinositosis, endositosis yang diperantai reseptor, dan fagositosis. Kemudian, apa perbedaan antara simpor dan antipor, Zia?
Kalau yang simport itu dia arahnya itu satu arah, kalau yang antiport itu dia berlawanan. Oke, good. Kemudian, apa yang terjadi kalau sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik? A mengkerut, B pecah atau lisis? Lisis. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya adalah tadi kan kakak sampaikan kalau beberapa sel terhubung melalui taut khusus. Nah, coba sebutkan dua taut khusus. Tadi ada banyak tuh kakak jelasin. Ada yang paling kuat, ada yang... Nah, siapa yang mau jawab? Siapa aja boleh jawab, bebas. Izin Kak, Ya, eh yang paling kuat tadi yang desmosum tuh ya Kak? ya, terus apa lagi? Tight junction sama gap junction. Oke, bagus. Ada taut celah sama taut erat. Bagus, bagus. Kemudian, kakak tadi juga sampaikan kan kalau transport transselular itu ada diatur oleh dua protein. Protein apa aja kah itu? Yang integral sama itu Kak, Iya, bukan? iya benar benar Sama benar. perifer. Ada protein apa? Integral sama perifer. Good. Kemudian kalau ini biasanya kalau di tentamen visio tuh biasanya ditanya sebutkan atau titik-titik gitu kita isi atau kayak tadi pengertian nih misalnya ya. Difusi neto air mengikuti gradien konsentrasi melalui sebuah membran permeabel selektif disebut sebagai Osmosis. nah, 100. Kemudian tekanan yang menjadi kecenderungan aliran osmotik air ke dalam larutan karena konsentrasi relatifnya merupakan pengertian dari Tekanan osmotik, Kak. iya benar. Zoom usernya siapa? Naura, Kak. Lupa Oke, ganti, Kak. oke bagus Naura. Membran dikatakan impermeable apabila apa? Nggak bisa menembus membran. Oke, bagus. 100. Kalian kayaknya nih besok Nobel nih kayaknya. Amin. Amin, amin. Ya. Jadi tiap tahun itu soalnya berbeda dan asisten nggak tahu soal untuk besok tuh apa nggak tahu karena cuma PJ praktikumnya aja kan dan sifatnya tuh rahasia. Jadi baru tahu soalnya tuh pas nanti besok tetapnya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oke, kakak lihat lagi. Kalau paru ya. Nah, oh kalau otot aja. Tadi siapa yang udah belajar otot? Bay ya, Bay katanya udah. Apa unit fungsional otot rangka? Jawabannya apa? Eh, Sarkom. apa Kak? Unit fungsional otot rangka. Sarkomer ya jawabannya. Kemudian, protein regulatorik pada filamen tipis otot rangka apa aja namanya? Protein regulatorik pada filamen tipis otot rangka adalah Tropomyosin troponin ya Kak? ya 100. Kemudian, bagaimana kondisi pita I pada saat berkontraksi? Halo, halo Kak, halo. Eh, tadi apa Kak pertanyaannya Kak? Gimana kondisi pita I pada saat otot berkontraksi? A. Memendek, B. Memanjang. Mendek ya. Oke, bagus. Kemudian, kemudian ada tiga sumber energi utama pada metabolisme otot.
pada atlet maraton. Pada atlet maraton, sumber manakah yang dominan dipakai? Jawabannya apa? Jadi kita ada nih pas bimbingan sistem muskulo kemarin. Jawabannya glukosa dan oksigen ya. Oke, kemudian Oh ya Allah, apa sih? Namanya ini ada keluarga negaraan. iya yang saya di chat bener. Jawabannya sarkomer. Ya. Kita pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan? Coba dibuka syaratnya di halaman EPSP sama IPSP. Izin Kak, itu di halaman berapa ya Kak? Pokoknya juga nggak buka. Coba dilihat. Di bab 4, komunikasi saraf. Jadi di setiap yang di bold tuh biasanya keluar tuh di tentamen. Jadi harus dibaca-baca. Dia itu tabel atau enggak, Kak? Enggak tabel ya, Kak? Enggak tabel. Oh, yang membran dikatakan terinhibisi dan hiperpolarisasi kecil sel pasca sinaps itu Ya, itu yang BSD. IPSP. Ya, betul. Tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Sel apakah yang membentuk myelin pada sistem saraf tepi? Apa jawabannya? Sel Swan Kak. Ya, bagus. Kemudian, protein membran yang menjadi kanal khusus untuk lewatnya air disebut apa? Aquaporin. Aquaporin. Oke, bagus. Tekanan yang dihasilkan oleh cairan terfiksasi atau diam disebut sebagai Tekanan hidrostatik.
Ya, bagus. Kemudian sebutkan 3 contoh neurotransmitter utama yang kalian tahu. Apa aja tuh? Tadi ada beberapa kan, kakak sebutin. Asetilkolin, Kak. Terus, Serotonin sama dopamin. oke, yang lain selain itu ada lagi GABA. GABA ya. Terus ada glutama, glisin, masih banyak lagi ya. Kemudian gap junction atau taut celah adalah taut komunikasi yang tersusun atas apa? Tersusun atas apa jawabannya? Gap junction terdiri atas konekson yang terdiri dari protein yang terdiri dari 6 subunit koneksin, gitu ya. Kemudian kalian juga harus ingat tentang listrik jantung. Mulai dari SA node, AV node, sampai ke serat Purkinje. Sel jantung kan ada dua, sel kontraktil dan sel pemacu. Kalau sel kontraktil itu lebih banyak daripada sel pemacu. Nah, kecepatan pembentukan potensial aksi sel pacemaker jantung juga dihafalkan ya. SA node, sel pemacu pertama SA node. Kecepatan potensial aksi yang terbentuk adalah 70 sampai 80 kali per menit. Kemudian kalau AV node, kecepatan potensial aksi yang terbentuk adalah 40 sampai 60 kali per menit, sementara berkas His dan Charles Purkinje adalah 20 sampai 40. Kemudian lokasi-lokasinya juga SA node ada di atrium kanan, dekat sama muara vena cava inferior, superior. Kemudian awalnya kan potensial aksi dari SA node, terus menyebar ke atrium kanan, melalui jalur intraatrial, kemudian nyebar lagi ke atrium kiri, melalui berkas Bachmann. Kemudian ketika potensial aksi itu udah menyebar ke seluruh bagian atrium kanan dan kiri, potensial aksi kemudian tiba ke titik selanjutnya yaitu setelah SA node apa namanya? Ya, AV node. AV node ini lokasinya di bawah atrium kanan. Kemudian baru nanti sampai ke berkasis dan serat Purkinje. Oke, gitu aja dari kakak. Kita udah bahas biolistrik, transfer membran, kemudian juga bahas beberapa soal. Ada yang ingin ditanyain? Izin Kak, tadi kan yang SA Note 70 sampai 80 kali per menit. Kalau yang AV Note Kak, 40 sampai 60. Di Sherwood juga ada. masih Kak. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Izin Kak, mau nanya. Ya. Kira-kira Kak, kalau misalkan tahun lalu tuh ada soal tentang aksis jantung gitu nggak Kak? Kalau tahun lalu aksis normal
Ada yang tanya, ini normoaksis apa enggak? Kemudian dua soal tapi yang gambar. Sama satu lagi kalau nggak salah hitung heart rate. Nah, hitung heart rate kan gampang kan ya. Tinggal kotak-kotaknya dibagi aja terus dapat. Nah, itu. Kemudian yang lain tuh dari modul. Jadi kalian bisa baca-baca sendiri ya untuk yang EKG dan bunyi jantung. Nah, kalau bunyi jantung itu nanti juga ada dibahas nanti lokasi auskultasi katup trikospid di mana, trikospid di mana gitu ya. Kemudian, nah ini sebutkan dua jenis khusus sel otot jantung. Ada sel apa aja? Ada sel kontraktil untuk berkontraksi dan sel ototonik. Nah, itu keluar. Kalau pertanyaan ini jawabannya apa? Tempat suatu berkas kecil sel otot jantung khusus yang terletak di dasar atrium kanan dekat septum, tepat di atas pertemuan atrium dan ventrikel disebut apa? Jawabannya Atrium, atrium kanan atau atrium kiri tadi, Kak? tepat atrium kanan. SA not, Kak. Avenot ya kak? Avenot, karena kan dibilang tepat di atas pertemuan atrium ventrikel. Avenot itu kan atrioventricular. Antara atrium dan ventricle, itu ya. Kemudian berapakah frekuensi impuls dari berkas His? Jawabannya berapa? 20 sampai 40 ya kak? Oke, good. Kemudian kemudian nah ini. Sebutkan keenam sadapan ekstremitas pada EKG. Berapa aja? Ada sadapan 1, 2, 3, kemudian ada sadapan APR, APL, dan APR. Nanti kakak kirim ya materi bimbingan semuanya dari pertama kali sampai akhir. Jadi kalian bisa baca-baca lagi. Kemudian setelah itu, nah, arti dari tiap gelombang. Gelombang P apa, segmen ST apa. Nah, itu dipelajari lagi. Kemudian, sadapan unipolar sama bipolar juga. Di mana letak lokasi auskultasi katup trikuspid? Jawabannya di mana? Jawabannya di mana? Letak auskultasi katup trikuspid? ICS? ICS lima. 3 ya kak? Paras di mana tepatnya? Parasternal Karena kiri. kiri. Oke, ya bagus. Itu keluar tahun lalu. Kemudian apa lagi ya? Laut antara ujung sel saraf dan sel otot disebut apa? Neurotransmitter. Neurotransmitter itu messengernya. Neuromuscular junction kak? Ya, bagus. Kan laut antara saraf dan otot. Neuromuscular junction. Oke. Yang akan melepaskan neurotransmitter apa di situ? Pilihan jawabannya A. Epinefrin, B. Asetilkolin. Asetilkolin. Ya, itu jawabannya ya.
Pada kepala miosin, ATP yang terikat akan diuraikan menjadi apa? Tadi juga ada dibahas. Pada kepala miosin, ATP yang terikat akan diuraikan menjadi... Jawabannya apa? ADP dan fosfat inorganik, gitu ya. Oke, itu aja dari kakak. Udah hampir jam 11. Udah waktunya istirahat. Selamat belajar adik-adik semua. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak untuk praktikum? Semoga bisa jawab semua ya. Semoga dari kalian tuh semuanya nilainya bagus-bagus. Amin. Ada yang mau ditanyain lagi? Bapak, kalau mau nanya trikospit itu di ICS 4 atau 5? ECS 3, 4, 5, parastenal kiri. Oh, makasih Kak. Mitral juga Kak? Gimana? Kalau yang mitral, Kalau mitral di mana? ICS 5. Ya, Oke, makasih Kak. oke. Kemudian ada lagi. Kak, izin nanya, untuk soal-soal tentamen itu biasanya memang isian singkat-singkat gitu ya, Kak? Iya, kayak tadi kakak tanyain. Bisa titik-titik atau pertanyaan, atau nanti misalnya nanti jawabannya lebih besar, lebih kecil, gitu. Kan 1 menit per soal ya, atau 30 detik. Udah dibagiin kan. Nanti biasanya nanti dijelasin lagi mekanismenya. Kalian semuanya sesi 1 kan? Iya, Kak. Oke. Selamat ya, udah jam 10. Semoga bermanfaat. Bimbingan tentamennya semoga bisa jawab, karena itu udah kakak rangkum sedemikian rupa dari beberapa bab, dari 3 bab. Jadi itu poin-poinnya udah kakak rinciin. Semoga kalian bisa jawab ya. Eh, dari kalian ada nggak yang pengen nilainya segini, targetin berapa gitu? Kalau persentase, oh ya, untuk EKG, bunyi jantung tuh baca itu soalnya hampir sama kayak pretest katanya. EKG juga bisa baca-baca dari modul. Nanti hitung ritmenya berapa. Oke, itu aja dari kakak. Terima kasih. Semoga kalian bisa jawab. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Terima Kak. kasih banyak, Kak. Sama. Oh iya, untuk yang terakhir kita SS dulu ya. Foto dulu ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Skydoo. 1, 2, 3. Sekali lagi. Selesai. Semangat ya belajarnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja gue ya ke Kak. Atau di grup aja. Kak ini gimana, ini gimana, atau soal-soal ini biasanya gimana. Gitu ya. Oke, selamat istirahat adik-adik. Eh, ada yang sakit nggak flu? Kan musim flu kan ya. Ya, Kak. Lagi sakit. Tetap jaga kesehatan karena mau ujian. Oke, kakak tutup. Dah, sampai jumpa di hari Sabtu. Oh ya, untuk laporannya, lapraknya, kalian boleh, kakak kasih waktu, kalian boleh kumpul setelah tentamen. Oke ya. Atau mau pas besok, pas tentamen. Setelah tentamen boleh, seminggu setelah tentamen, nanti ditaruh di depan lab. Oke ya. Oke, Assalamualaikum, kakak izin live. Makasih ya, Kak.
Sekali, boy. Kayak Kalau mana, Jess? kalau aku Kayak tahu mana? ternyata 3 materi itu dirangkum sama kakak tuh nggak dijelasin dari awal, tuh kita bilang aja atau materi weh. Hah? Maksudnya? Kan kita cuma bilang kita nggak ngerti itu ada 4 kan. Tuh kita bilang aja 6, terus kakak itu rangkum semua. Ya sumpah ya, apa yang aku catat berlembar-lembar nggak ada yang masuk, anjir. Sakit hati, cowok segini, cowok aku nyatat. Haha, Eh, bolak-balik. ya kayaknya Nggak aku ada yang sakit masuk nih. satupun. Aku terfokus sama soal share word. Ya Allah, mau cepat sembuh, Mul. Woi, aku emang Sherwood tuh kok ringkas di sini. Oh, Aku soal kepala yang di aku bab-bab sakit kali terakhirnya juga. tuh. Terus nggak ada Apa? yang keluar. Aku yang di bab-bab terakhir tuh kan ada soal selalu kan. Kok udah di bab Ah, terakhirnya. Nah, aku terfokus sama soal itu dan nggak ada. Ya kalaupun ada sedikit dan versi singkat kayak gitu. Woi, takut kali, cowok. Anjir. Gue belajar ya. kalian tadi pinter-pinter kali yuk. Nengok, dia kakak tuh nanya apa yang udah dijelasin gitu loh. Iya, Iya. iya, iya. Iya. Terus juga kalau yang diringkasin, kakak tuh di zoomnya loh apa yang ditanyanya tuh. Jadi kita baca aja. Aku mikir coy, rupanya kakak tuh bilang kayak ini, kakak tuh coret-coret. Iya asli, aku juga tuh mikir asem. Bodoh kali. Sama. Aku kan Jadi ada aku ini. screenshot nih kan. Ada aku screenshot nih. Ya Allah, sakit hat ulelun. Sakit kepala aku. Nggak semua ngomong. Mau nih. Kira-kira kakak itu bakal ngirim ringkasan itu nggak ya? Kirim, Enggak. kirim. Tapi nggak tahu ya. Tapi Bukannya emang harus iya sih. ya? Aku emang mau minta coy habis nih rasanya. Nggak, masuk. Ada nih. Soalnya Mul, kirim, Mul. soalnya Tapi kakak itu langsung buat bacaannya catatan ratu kayak gitu. Ada Iya, nih. iya. Kan Bedah di Sherwood. Zoom. Di Zoom. Tapi kakak Di Zoom nih. ini memang ini untuk kita katanya. Boleh nggak sih berarti kita minta? Ya minta aja, Far. Soalnya nih, Coba minta. Enggak, Nggak, mintanya aku di yang grup. lebih- Mintanya yang di lebih lucu grup. lagi Biar di nggak saat- keluar mana kali. di saat kakak itu lagi nanya, lagi hening-heningnya, si Nurul nggak off mic. oh, sakit kali sih kepala aku kejedot tadi. Kenapa harus ada keluarga negaraan? Kenapa harus ada warga negara? Dan kakak itu ke distract, kakak tuh ketawa coy. Iya, karena berarti kakak tuh merasakan coy dibebani keluarga negaraan yang sangatlah opsional itu. Iya. Hmm, Kepala aku sakit kali masih. Tapi suaranya mantap sih. Gak Suara dengar. dari Cahaya. Tapi aku gak denger kejedutnya. Aku gak denger dia teriak. Kalau bisa. Kalau misalkan nggak ada orang nangis kayak Cahaya di situ, woy. Asli. kejedut apa saya? Itu CD. mau ke CD di dalam juga. Enggak. Bukan CD. itu. Antara Kan CD lewatin dan tangga, roket. kan lewatin tangga, kayak ada tangga gitu kan atasnya. Nah itu pendek, jadi dia rebuk gitu aja. Oh, yang tadi mau ke arah bioket ya? Ya. Iya. Aku tadi di situ juga coy hampir. Ingatku kok cuma BHK doang Ajis sama ini mah. Si AA ini lah berarti ini si Alip. Tuh Alip kan sih? Najira berarti yang nggak masuk ya? Kayaknya Aziz dia ikut ini lah ya, Mad Start tuh dia. Nazira mana weh? Nggak masuk dia Zoom. Zoom ini juga. Medstar. Oh. Padahal tuh ada record, nah aku kayak udah aku nontonnya recordnya. Itu pun kok ditonton coy.